Halo Kak, ada dengar Bapak enggak? Halo, selamat sore. Tes-tes kedengeran suaranya? Jelas Mas, suara saya Ah, kedengaran kah? jelas, jelas. Oke, siap kedengeran, Parents. Oke. Halo, selamat sore, Lintang dan Parents. Hai, Ade, halo. dinyalain videonya Ade. Saya dengan Lintang beda tempat ini. Kak. Oh, dengan beda. Oke, sip. Oke. Boleh dinyalain kameranya, Lintang. Halo. Ini pakai kerudung dulu. Nah, hai, selamat sore, Lintang dan Parents. Parents memang ikut bergabung untuk di kelasnya? Oh enggak. Tadi diminta sempat join, enggak harus ya. Oh, nggak harus. Tadi saya minta Lintangnya yang join maksudnya. Oh, oke. Mana Lintang? Dek. Nah, ini Lintangnya udah join. Parents kalau ada Oh, kegiatan malu. lain, boleh Oke. untuk Oke, silakan lanjut. Dek, langsung ya Oke, sama Kak Daud ya, Kopi Lab ya. Ya, ya. dadah, Thank Assalamualaikum. you, Kak, makasih Parents. ya. Ya, Yuk. terima kasih, Parents. Hai, Lintang. Tadi Kak Daud maksudnya ke Lintang ya. Ternyata bapaknya ikut join. Halo, apa kabar? Suara kamu tapi nggak keluar, Lintang. Tes, tes. Heeh, nggak keluar. Mikrofonnya nyala tapi nggak keluar suaranya. Ayo, oh, suaranya kecil banget tadi berarti. Coba lebih keras deh. Ah, ya, oke. Atau itu kurang dekat ke mikrofonnya ya? Ah, coba. Enggak sih, nggak ngaruh. Oh, berarti itu mikrofonnya nggak nyala. Pakai mikrofon yang di laptop kayak atau komputer tuh kayaknya. Jadi agak gede suaranya ya. Oke, sip. Halo Lintang, selamat sore. Hari ini adalah hari catch up, kelas catch up. Jadi kelas catch up itu adalah kelas susulan untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, ini adalah kelas Python Pro 2 ya. Sebelumnya Lintang udah ikut kursus apa aja berarti? Atau ini kursus pertama, kelas pertama? Hmm? Lebih gede ya suaranya, soalnya nggak kedengeran. Sebelumnya udah, oke. Sebelumnya ngambil apa kelas apa? Lintang. Sebelumnya ngambil kok iya coding betul. Ini kayaknya mic emang nggak bisa. Oke. Sip. Enggak maksudnya Python Start 1 atau Python Start 2 atau Python Pro 2 atau Python Pro 1 yang mana? Coba bentar aku cek kakak. Wah, bisa lupa ya. Ini Python Pro 2 yang sekarang. Python Start 2 kali ya maksudnya. Kamu udah berapa kali next level? Baru satu kali? Oh, baru satu kali ya. Berarti kemungkinan di Python Pro 1 ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam Python Pro 2. Jadi, congratulations sudah masuk ke Python Pro 2. Di Python Pro 2 ini lebih fokus ke pengerjaan project. Jadi nanti Lintang akan tahu gimana caranya untuk membuat yang namanya berbagai macam project gitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan satu dan 2 karena dia dua pertemuan, materinya akan Kak Daud rangkum aja, disampaikan yang penting, kita fokusnya ke latihan.
Jadi nanti kalau Lintang ada pertanyaan, langsung kita bahas. Gitu ya. Nah, oke. Kita akan belajar mengenai algoritma dan struktur data. Coba kalau Kak Daud tanya, apa sih algoritma sama struktur data? Kayak mikrofonnya bisa deh, cuman suaranya emang harus agak keras aja. Enggak sih, enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Oke, udah. Apa itu algoritma sama struktur data coba? Urutan langkah-langkah betul ya. Jadi yang namanya algoritma sama struktur data, kamu sederhananya akan belajar review lagi ya mengenai dasar-dasar di Python yang kemarin udah Lintang pernah pelajari. Contohnya apa? Contohnya ada yang namanya variabel, tipe data, ya integer, string, float, ya. Kita nanti akan coba latihan melalui beberapa soal gitu. Nah, jadi nanti contohnya seperti ini nih. Menurut kamu program ini untuk apa kegunaannya? Lintang. Apa kegunaan dari program ini? Coba buat, ya buat apa? Buat tentuin umur, betul. Jadi nanti ngasih tahu ya umurnya dia udah berapa. Pintar banget. Oke. Nah, jadi sederhana kayak gitu ya. Nanti kita akan menggabungkan menggunakan input, INT, terus nanti pakai aritmatika juga. Ya. Terus kita juga akan belajar pakai if else, if else. Nanti Lintang juga akan pakai yang namanya loop. Ya, kita akan coba loop itu bisa pakai while sama bisa pakai for. Ya. Nanti Lintang akan menggunakan kedua operator tersebut dan nanti setelah itu kita akan coba langsung bekerjakan di platform, ya. Nah, nanti setelah kamu udah beres, kita belajar mengenai struktur data. Struktur data itu contohnya ada daftar dan kamus, alias list sama dictionary ya. Jadi nanti kamu belajar mengenai apa itu list, apa itu dictionary gitu ya. Dan yang perlu diingat adalah struktur data itu menyimpan banyak data sekaligus. Oke? Kayak gitu. Kita satu dulu aja ya. Nanti habis itu kita lanjutin yang keduanya eh setelah latihan soal. Ada pertanyaan dulu, Lintang? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, Lintang boleh share screen. Yuk kita kerjain algoritmanya, apa algonovanya nih. Kadot kirimin linknya di chat Zoom ya. Boleh Lintang buka. Yuk share screen ya langsung. Udah ada di chat Zoom. Nah ya betul sip. Ini di full screen aja Lintang. Digedein ya layarnya. Di maksimum. Nah betul sip. Kita ke kursus. Kita ke nomor satu ya. Nah, buka bagian nomor satu dulu. Oke, coba dijawab dulu ya. Nomor satu jawabannya ada 4. Betul. Tiga lagi. Ups, bukan. Nama variabel nggak boleh pakai angka ya. Tiga lagi. Yes. Yes. Satu lagi. Pintar. Lanjut. Checklist ya. Checklist aja.
Nah, lanjut nomor 2. Oke, coba dibaca dulu. Biasanya kalau kita latihan berarti baca judulnya, baru baca deskripsinya. Ya. Nah, kita cukup memperbaiki kesalahan dalam kode. Sebenarnya kodenya lintang di baris satu, 2 itu ada yang salah. Ya, coba lihat. Di sini kan dia mintanya teks, tapi ternyata ada integer. Artinya dihapus, betul ya. Eh, ha, ha. Nah, baris 3 oke lah, itu kan angka ya. Baris 3 benar. 4 juga kamu hapus ini aja sih sebelum stripnya ya. Ada spasi dihapus. Enggak. Sebelum strip, sebelah kirinya. Nah, pintar. Nah, baru deh baris 5 nih. Coba. Masih ingat nggak cara pakai variabel gimana? Di sini kepanggil turbo developers. Nah, ini salah nih. Ini nanti jadinya bukan turbo developers. Betul. Betul kayak gitu ya. Tapi lebih spesifik nanti seperti ini lintangnya. Ah ya betul-betul. Ah, pintar. Coba kerjain. Bisa ini. Ngerti ini. Pintar. Ntar. Ini variabelnya kan huruf gede nih. Berarti, hmm, nah yang ini spasi setelah D nggak usah ada. Dihapus aja. Betul. Sip dah di checklist lintang. Masukin namanya. Kok salah ya? Ntar. The company was founded on. Oh, titiknya jangan lupa lintang. Ini ada titik nih. Hmm. Pintar. Sip, checklist ulang. Yes, lanjut. Coba dibaca dulu. Sudah baca berarti tinggal dibuat ya. Kita pengen membuat sebuah currency. Jadi sederhananya nanti Rubles dibagi USD hasilnya segini ya. Coba Lintang buat programnya gimana caranya?
Betul. Jangan lupa komanya ya. Checklist. Oh, karena dia lihat di gambarnya, coba enter. Nah, error ya. Ini bukan INT, tapi float. Diganti ya, INT-nya jadi float. Biar desimal. Karena kalau INT cuma bilangan bulat doang. Float, float. Nah, sip, checklist. Bisa nggak? Eh, kok salah? Coba dibuka lagi. Harus dibuletin. Oh iya, betul. Nah, gimana caranya? Pakai round. Ya, kamu round. Lalu koma 2 ini kamu bikin aja round di situnya langsung. Dikurungin. Nah, round. Enggak. Di sininya aja. Ini kan sama aja kayak Rabel Exchange. Punya kamu kan ini nih. Berarti di samping kirinya kamu kasih round. Heeh. Nah, ini kasih heeh. Dalamnya koma 2. Nah, betul. Checklist. Sip, lanjut nomor 4. Kamu bikin variabelnya berbeda aja. Oh, ini quest. Oh, oke. Emang udah sengaja dibedain nih. Sip, sip, sip.
Sudah? Hmm, ini huruf gedenya jangan lupa ya. Are you interested nih? Sip. Eh, nggak, nggak usah. Nggak usah ini dihapus pasti. Ini kurang sama dengan yang dua. Dah, checklist. Pintar. Oke. Kita lanjutin klik tombol kembali Lintang ke nomor 2 ya di sini. Nah, coba dibaca. Biar dibaca. Nah, berarti soalnya itu ngasih tahu tentang apa? Misal kamu kan ini kayak ngasih tahu uang jajan aja deh. Misalnya uang jajan bulanan gitu ya. Uang jajan bulanan kamu adalah 30.000 dolar. Terus bulan Januari ya, bulan Februari 35.000 dolar. Nah, kita lihat nih di sini. Dari 30.000 ke 35.000 naik turun. Turun ya. Dari Januari ke Februari. Oh iya naik naik. Betul naik ya. Betul betul. Naik naik. Nah, makanya kalau naik dia disebut sebagai revenue growth. Jadi bulan Februarinya naik. Misalnya kalau dari 35.000 ke 20.000 turun. Makanya dia masuk ke decline income March. Oke? Nah, kita buat otomatis ya. Dikasih spasi untuk memisahkan datanya. Oke, kebayang gimana cara buatnya? Habis ini gimana? Oke. Nah, jadi kita buat yang berikutnya ini ya. Kamu bikin dulu nama-nama bulan ya. Dari Januari sampai Februari sampai Desember. Lalu nanti kita tinggal buat, ini jangan lupa di ujungnya kasih dot split lintang. Nah, ujungnya kasih dot split. Enggak. Gini, di ujung sini, paling ujung. Nah, dot split supaya dia terpisahkan ya. Pakai spasi. Kurungnya jangan lupa. Nah, betul. Sip. Baru kamu bikin nama-nama bulannya. Dan kalau sudah bikin nama-nama bulannya, kita tinggal rubah. Nanti yang income diganti aja jadi variabelnya sales ya. Sama lintang ya.
Ini spasinya dihapus ya, sejajar sama for. Nah, masukinnya ada 12 angka yang dipisahkan pakai spasi, betul. Bisa. Oh, ini jangan pakai INT depannya. Nggak usah pakai. Ini kamu copy dulu ya sebelum di checklist. Jadi biar nggak usah kamu ketik ulang. Nah, ini INT-nya dihapus aja. Nah, checklist ulang, baru tinggal di paste aja langsung. Nah, ya. Coba kamu checklist ulang. Step, ada pertanyaan dulu? Dilihat dulu kodenya, silahkan. Belum? For I in range buat apa? Ini. Oh, ini buat ngeluping angka yang udah kamu masukin. Jadi kan itu ada 12 kali kan. Nah, itu bakal di looping sebanyak 12 kali juga gitu. Ya, jadi for I in range ini untuk looping 12 angka yang udah Lintang masukin. Oke, ada lagi? Belum ada ya, sip. Kalau belum ada kita lanjutin ya. Untuk bagian berikutnya kita masuk ke dalam fungsi dan OOP. Nah, apa itu fungsi dan apa itu OOP? Coba Lintang. Apa itu fungsi dan apa itu OOP? OP nggak tahu fungsi itu perintah. Oke, betul. Ya, jadi yang namanya fungsi itu contohnya print ya, int, input itu adalah fungsi tuh. Tapi OP itu apa? OP itu adalah template. Jadi nanti Lintang bisa punya template. Contoh, kita mau ngebikin sebuah fungsi. Nah, cukup kayak gini. Ya, kamu nanti tinggal bikin aja nama fungsi tersebut apa, nih ya, gini. Lalu nanti tinggal simpan dalam variabel kita. Misal mau print, input, len, itu bebas. Ya, nah, jadi ketika Lintang pengen bikin fungsi, ada yang namanya def. Ya, def untuk bikin fungsi ya. Nama fungsinya apa, lalu parameternya apa. Gitu. Nah, nanti ketika sudah beres, Lintang tinggal panggil nama fungsinya aja. Oke? Nah, ketika Lintang udah
buat sebuah fungsi nanti ada yang namanya argumen. Jadi argumen itu harus sama ya. Misal Lintang buat def func itu ada arg 1, arg 2. Nah, ya udah berarti harus sama. Saat kamu panggil juga ada dua argumen di dalam tanda kurungnya. Gitu. Kalau ada tiga ya berarti ada tiga juga ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, berarti nanti func 3,4 hasilnya apa? Coba Lintang bisa lihat. Kalau kita print func 3,4 hasilnya apa? Dari sini. Ini kan kita panggil func 3,4. Berarti arg 1 3, arg 2 4. Nah, berarti di printnya berapa? 7 betul, karena 3 tambah 4 itu return 7. Oke, pintar. Nah, yang namanya OP apa? OP itu template ya. Jadi nanti Lintang bisa ngebikin template untuk sebuah game. Jadi ketika Lintang pengen bikin game, itu kan contoh Lintang main Mobile Legend gitu. Mobile Legend kan ada banyak ya hero-nya ya. Ada hero marksman, ada hero mage, fighter. Nah, ketika misalnya ada hero baru, Lintang nggak usah buat kode dari nol. Kamu tinggal panggil template yang udah ada gitu ya. Nah, contohnya kayak gini, class over berarti nanti kamu bakal ngebikin dev init dan panggil propertinya lalu metodenya bisa ngapain dev lagi, tinggal ikutin self koma argumen. Nah, ketika pengen bikin objek, panggil nama kelasnya lalu simpen dalam variabel. Inilah yang kita sebut sebagai objek ya. Nah, sip dari kode ini Lintang ada pertanyaan dulu. Ini tapa konstruktor. Jadi biasanya ini wajib untuk dibuat karena kamu mau bikin variabel. Ya, jadi nanti saat kamu mau panggil variabel dari objek itu bisa disimpan dalam init. Sedangkan kalau mau panggil fungsi disimpan dalam def method. Kalau self, self itu menunjukkan objek yang sedang dibuat. Misal nanti Lintang punya banyak kan objeknya gitu ya, ada banyak hero-nya. Nah, supaya membedakan objek dari template yang sama, ya, itu kita pakai self. Jadi nanti, oh ini self-nya buat Mia, self-nya buat si Laila. Jadi self ini buat ngebedain antar objeknya. Oke? Ada lagi? Belum ada? Sip. Kalau belum ada, itu ya yang tadi ya kita sebut sebagai properti. Jadi ada properti sama ada metode. Gitu. Nah, yang baru dari pelajaran hari ini adalah yang namanya fungsi dengan jumlah argumen yang bervariasi alias keyword arguments. Jadi, ketika Lintang udah tahu, oh kalau mau bikin fungsi, jumlah argumennya harus sama ketika dipanggil. Nah, itu kita bisa rubah sekarang. Jadi kamu misalnya mau bikin, oh Kak, aku mau bikin argumennya nggak ada dulu. Bisa. Itu Lintang pakai yang namanya keyword arguments. Nah, jadi ketika Lintang bikin sebuah fungsi, kamu tinggal bikin bintang-bintang quarks. Artinya, kamu bisa punya pasangan yang tidak terbatas. Bebas berapapun jumlah argumennya. Oke? Nah, jadi kamu bikin bintang-bintang quarks, nanti tinggal di looping for key in quarks. Jadi saat dipanggil, ya argumennya nggak mesti satu aja. Kau bisa mau dua, mau empat, bebas. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu, Lintang? Ada contoh lagi nggak buat yang quarks? Nih, contoh lainnya nih. Ini sama aja sih. Kan kamu bikin objek ya. Bikin objek, terus nanti di dalam si kelasnya ada bintang-bintang quarks. Nah, nanti saat kamu panggil add price, itu kamu nggak mesti ikutin parameter yang ada di dev-nya. Kamu mau bikin ada stories, management, ekonomis, itu bisa juga. Ya, contoh yang lainnya nih kayak gini lagi bisa ya. Story sama manajemen lagi gitu. Oke, pokoknya nanti saat dipanggil fungsinya itu nggak mesti sama kayak di awal. Oke, ada pertanyaan lagi?
Belum ya? Kalau belum ya di share screen. Silakan Lintang. Nah, ini di klik kembali aja, Lintang. Kamu ke ini ditutup ke nomor 2, nomor 1. Sip, ini dipindahin ya dari atas ke bawah. Yang mengembalikan nilai ada 4, yang pengembalian non ada 2. Pintar. Non itu artinya nggak bisa disimpan dalam variabel ya. Pintar, pintar. Ups, enggak. Yang list advance non ya. Nah, itu juga bukan. Itu non. Dah, berarti yang... Mm-mm. Nah, ini sisanya di non. Oke, checklist lanjut. Nah, ini pasang-pasangkan ya dari kiri ke kanan. Kelas nama, membuat kelas pintar self. Ini metode yang ada metodenya lagi. Harusnya ke sini nih. Nah, ini pasangin dulu aja ke sini. Nah, metode yang ada metodenya lagi. Bukan, itu properti. Nah, pintar. Sip, dah. Lanjut nomor 3. Ini fungsi betul, ini kelas betul. Nah, sisanya objek ya. Semuanya objek. Kecuali yang ini argumen.
Coba. Ini suruh benerin error ya. Di baris satu 2 3 itu udah benar. 4 nih. Ketika kita pengen bikin fungsi di dalamnya harus ada pintar. Yes. Self ya. Oke, nah nggak usah value self kamu value nggak usah. Selfie aja ya. Value-nya hapus. Nah, nah ini kan di sini ada value of success. Kamu harus apa harus dibuat di atasnya ya di depannya itu harus pakai self ketika pengen panggil property. Jadi di depannya kasih self ya di depan value-nya. Heeh. Nempel sama. Nah, ini kasih sama dengan juga. Nah, begitu juga yang ini ya. Jadi kasih self aja sih. Hmm, ya sih udah coba. Ya. Nah, oh ini selfnya jangan lupa. Yang di sini juga kasih ya. Nah, oke. Ini kamu klik kembali aja. Kita lanjutin ya ke latihan berikutnya. Ke nomor 2. Ini jawabannya ada dua. Coba dilihat dahulu. Ini bukan ya. Nah, ini benar. Pintar. Ah, itu. Siapa sih, Jo? Udah, benar. Cuma dua jawabannya. Ya, dua aja. Lanjut.
Coba kita latihan pakai quartz. Saya agak nggak ngerti. Oke. Nah, ini kan ada quarks. Ya, quarks itu adalah yang keyword arguments. Berarti yang pertama adalah def-nya itu kita ganti dengan quarks ya, yang dalam kurungnya. Nah, kalau ganti dengan bintang-bintang quarks. Quarks itu sebenarnya variabel biasa ya. Kamu mau bikin namanya bintang-bintang lintang juga bisa. Berarti datanya diganti jadi quarks juga. Ya, quarks. Nggak usah pakai bintang lagi. Nah, yang ini datanya juga diganti jadi quarks juga. Nah, lalu di sini kan ada prices sama dengan story 100, manajemen 1000. Nah, di sini print info panggil pricesnya. Kita langsung masukin aja berarti. Nggak usah lagi pakai kamus. Caranya berarti pricesnya dihapus ya. Pricesnya kamu hapus. Kalau ganti di dalam kurungnya berarti langsung di copy aja nih yang di baris 4 ya. Kamu copy ke dalam kurungnya. Nah, bedanya ini bukan titik dua, tapi sama dengan sama nggak pakai tanda petik, ya. Karena dia akan jadi parameter biasa. Nah, ini dihapus aja baris empatnya. Hmm. Sip. Oke. Dari kode sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Coba dilihat. Bintang-bintang tuh buat nandain ini. Banyaknya variabel. Jadi nanti Lintang mau bikin variabelnya banyak. Kalau misalnya kamu nggak ada bintang-bintangnya, coba hapus. Hapus deh bintang-bintangnya. Nah, kamu cek. Nah, dia nggak bisa tuh. Karena dia nggak mendeteksi ada yang namanya dua parameter. Dia cuma ada satu nih. Jadi kamu kelebihan ya. Kalau misalnya nggak pakai bintang-bintang itu pengaruhnya. Ada lagi? Nggak ada ya. Saya coba dibaca dulu nomor 3 ini. Ya, itu buat apa? Oke, buat ini aja loopingnya. Ya, nanti kamu bisa ngelooping stories, manajemen, ya. Makanya kamu panggil key di situ tuh.
Oke, jadi ingat ya, looping itu buat mengambil semua sekaligus dalam satu waktu. Ya, jadi satu persatu. Oke? Nah, ini makanya kenapa dia jadi stories, manajemen, karena itu hasil dari key-nya. Oke? Sip. Sampai situ dulu aja ya, Lintang. Nah, nanti Lintang yang nomor 3 bisa dilanjutin lagi. Sejauh ini, dari materinya, Lintang ada pertanyaan dulu? Pikir dulu. Boleh. Kau kelas berapa? 11. Oh, berarti tahun depan naik kelas 12. Mau kuliah? Kerja? Jadi Kadaut yang nanya. Apa Lintang? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Sip. Ya udah, kalau nggak ada kelasnya kita cukupkan. Nanti Lintang kembali ke kelas reguler yang di grupnya ya. Untuk kelas kecapnya kita cukupkan. So, itu aja untuk kelas hari ini. Bye-bye Lintang. Selamat sore. Thank you.